Semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi makhluk yang bijaksana, paripurna, dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang terluka dan berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Saya mengingatkan kembali bahwa tugas kita di semesta ini adalah memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Jadi leluhur kita mengatakan nilai manusia itu tergantung pada kebergunaan dirinya di ruang kehidupan. Jadi semakin berguna seseorang di ruang kehidupan, maka hidupnya semakin bernilai. Dan selama ini banyak sekali orang yang salah persepsi tentang kehidupan dengan kebodohannya dan menganggap orang soleh itu adalah mereka yang hanya berkecimpung dalam urusan-urusan agama. Padahal orang soleh itu adalah mereka yang berkarya, bikin gedung, bikin jalan, menciptakan segala peralatan yang dapat mempermudah peradaban, membuat riset sehingga terciptalah yang namanya alat komunikasi, membuat riset mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga terciptalah segala kemudahan hidup karena dibantu oleh teknologi. Itu soleh itu. Oleh karena itu klaim bahwa diri saya sudah soleh karena setiap hari terus saja, mohon maaf, menyibukkan diri di tempat ibadah, mencaci maki orang lain yang berkarya dan menganggap mereka sibuk dengan urusan dunia. Hati-hati. Karena sejatinya kita datang ke semesta ini diutus Tuhan ke dunia tentu untuk berkontribusi menjadi kepanjangan tangan Allah mempercantik dunia ini. Oleh karena itu kesadaran ini perlu ditumbuhkan, terutama kepada anak cucu kita. Jangan sampai konsep yang salah, paradigma yang keliru ini terus-menerus diwariskan. Lucu kadang-kadang ada ceramah agama yang isinya mencaci maki orang yang berkarya, menghabiskan waktu untuk berkontribusi mempercantik dunia, dan mereka menjadi pemegang berkah dunia. Duit dipegang mereka, berkah dipegang mereka. Padahal giliran mau bangun masjid, perlu memperbaiki sarana ibadah, kan pasti akan minta ke mereka, bukan? Kan lucu. Nah, bagi yang berkesadaran ya tentu saja berada di tempat seperti ini bisa ngaji, alhamdulillah. Tidak berada di sini karena orang tua sakit, ngaji juga. Tidak berada di sini karena ada kesibukan harus menafkahi keluarga, alhamdulillah. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Karena baik buruk itu adalah produksi dari pikiran kita sendiri. Karena kita sudah dididik untuk menyalahkan ini dan membenarkan itu dengan kebodohan kita sendiri. Saya tidak pernah memuji orang-orang yang datang di tempat seperti ini. Bisa ikut kajian, ya biasa saja. Saya juga tidak menawarkan pahala apa-apa. Kalau ingin tahu, ya cari tahu. Kalau sudah tahu, itu yang namanya syafaat.
Jadi syafaat itu bukan nanti yang dijanjikan di tempat yang kita belum tahu. Syafaat itu pertolongan yang datang sekarang kalau kita hari ini berubah menjadi lebih baik, itu syafaat. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat itu ilmu, pencerahan yang membuat kita sadar. Kapan? Ya sekarang. Dan berubah itu nggak usah nunggu apa-apa. Kalau mau berubah sekarang ya berubah saja. Dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak tahu jati diri jadi tahu jati diri, itu namanya syafaat. Berulang kali saya menyampaikan sebuah ayat di Quran. Allah menyatakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar perkataan dan kemudian menyaring perkataan itu dengan kewarasan pikirannya, fayattabi'una ahsanahu, dan kemudian mengikuti yang terbaik dari yang disampaikan. Karena dengan mengikuti berarti dia learning to do, mengalami, merasakan langsung. Ulaika hadahumullah, merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu dijemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Yang pertama memasangkan telinga, yang kedua melakukan yang didengar, lalu kita mengalami, di situ hidayah itu turun. Jadi hidayah itu bukan ditunggu aja lagi apa, nunggu hidayah. Karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Kan kata murid itu dari uridu. Uridu itu orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk belajar, sehingga hasil belajar itu adalah perubahan. Hasil belajar itu perubahan. Hasil belajar itu bukan sejumlah pengetahuan yang berjubel di otak kita yang kosong, bukan itu. Belajar itu bukan mengisi bejana. Belajar itu adalah mengobarkan cahaya diri agar kita menjadi cahaya semesta. Oleh karena itu, mari kita mulai proses belajar ini. Semoga apa yang disampaikan semesta lewat mulut saya menggetarkan jiwa kita semuanya, sehingga setelah ini kita berubah menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu bagus yang dilantunkan oleh Chrisye. Lagunya Lilin Kecil. Kalau saya mendengar lagu itu kadang-kadang suka cengeng, pengen menangis. Apalagi kalau mendengarkan bait demi bait dari lantunan lagu itu. Kalau saya lakukan lagu itu semuanya nggak cukup waktu. Saya akan menyuplik bagian kecil dari lagu itu. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Hitam kini, hitam nanti, rugi. Gak apa-apa hari ini kita gelap, tapi semoga di ujung terowongan masih ada cahaya buat kita. Hitam kini,
hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil aja sudah bagus. Kalau satu lilin sudah bercahaya, 1000 lilin yang masih tertidur akan tercahayakan. Sudah cukup itu. Itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi manusia paripurna itu dirumuskan oleh leluhur kita dengan 6 rumusan. Yang pertama, nulung kanu butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Yang ketiga, nyaangan kanu poeken. Yang keempat, ngahudangkeun kanu sare. Yang kelima, nepak kanu poho. Dan yang keenam, nganter kanu keung. Mau jadi manusia paripurna? Ya syaratnya 6. Itu disebut rukun imannya leluhur para hyang. Sekarang bagaimana kita bisa nulung kanu butuh kalau kita nggak punya keahlian apapun? Ilmu nggak punya, keterampilan motorik tangan nggak bisa, keterampilan kaki nggak ada. Coba nyetir mobil saja nggak bisa, menggunakan pisau saja tangan nggak bisa. Bagaimana bisa nulung kanu butuh? Karena syarat nulung kanu butuh itu kita punya keterampilan hidup. Keterampilan ada 2, keterampilan motorik dan keterampilan berpikir. Dua-duanya nggak diasah, tidak berkembang. Ada lagi keterampilan hidup yang lebih tinggi yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas itu keterampilan hidup itu. Dan itu tidak bisa dilatihkan di universitas. Itu hanya bisa dilatihkan di dunia kehidupan nyata. Sekarang bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kitanya juga susah? Bagaimana kita bisa nyaangan kanu poeken kalau kitanya masih gelap gulita? Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih tidur? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kita sendiri masih linglung, masih mabuk di kehidupan? Sholat aja nggak tahu siapa yang harus disembah. Padahal sholat itu jelas perintahnya. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana kita bisa mengingat dia kalau kita nggak kenal dia? Dan kita mengabaikan semua kata-kata yang disampaikan para nabi, para rasul. Dan mereka semua sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Kita abaikan. Kita lebih percaya pada pengetahuan populer daripada pada kebenaran. Lalu kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan yang populer, sementara kita tahu yang benarnya seperti apa. Pernah nanya enggak? Seperti apa sih wudhu yang sebenarnya? Seperti apa sih sholat yang sebenarnya? Seperti apa syahadat yang sebenarnya? Seperti apa saum yang sebenarnya? Seperti apa zakat yang sebenarnya? Seperti apa haji yang sebenarnya? Pernah nanya nggak? Kita nggak pernah nanya. Ngikuti aja kebanyakan orang. Orang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun ngikut kalimat itu.
Pernah nggak kita tanya, apa sih esensi dari syahadat itu? Kan syahadat itu dua, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Pernah nanya nggak, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Nggak pernah nanya. Padahal di tingkatan yang lebih tinggi, ketika sampai pada kalimat tauhid, la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid yang paling tinggi itu. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, wa tamat kalimatu rabbika. Kalau itu sudah menjadi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Di tingkat la ilaha illa ana, kita akan sampai pada satu pengalaman di mana yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Dan bagaimana itu menjadi pengalaman spiritual, nyata, wujud dalam diri, itu namanya kebenaran. Kalimat tauhid yang paling dasar adalah la ilaha illallah. Naik tingkat ke atas, la ilaha illa huwa. Naik kelas lagi, la ilaha illa anta. Puncaknya adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mencapai la ilaha illana. Baca itu di Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Kalau begitu apa itu sholat? Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Menyatu artinya adalah experience of being. Di situ yang namanya ketuhanan itu muncul. Makanya Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda. Pancasila sila pertama tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Mengesakan Tuhan tidak penting. Karena yang paling penting adalah mengesa bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, setiap ruang dan waktu. Di tingkatan ini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang sedang sholat duhur 5 menit, tidak berbuat keji. Tidak. Dia juga tidak membicarakan orang, dia juga tidak korupsi. 5 menit. Dan setelah itu apa yang terjadi? Begitu batas suci di depan masjid dilampaui, apa yang dia lakukan? Dia tetap berbohong? Karena waslatnya itu tidak jadi. Masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita tidak mempertanyakan, ya sudah, tidak ada jawaban. Karena jawaban hanya milik mereka yang mempertanyakan. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan kita lemparkan ke laut. Dan kalau kita lemparkan kail, ada umpannya ke laut, ada harapan dapat ikan. Itulah pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar oleh apa? Oleh telinga. Kenapa kalian bisa mendengar saya? Karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, nggak bisa dengar. Karena telingamu ada pendengaran. Dan pendengaran ada karena ada nafas. Nafas karena ada bukti sang hidup pada diri kita. Itu saja tidak disadari. Terus aja mencari yang gaib. Tuhan yang nyata dalam diri, yang berwujud nafas, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah disadari. Betul? Maaf ya,
agak kenceng saya. Nggak tahu. Kalau saya kenceng ya berarti memang harus dikencengin ini. Karena saya kalau udah duduk di sini saya sudah bermunajat tadi. Udah saya bilang sama Sang Semesta, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mengatakan kepada Sang Semesta, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan mulut saya pun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada Sang Mutakaliman di sini. Bahkan mata saya juga tidak bisa difungsikan kalau tidak ada Sang Maha melihat linggih di sini. Bahkan tangan saya juga tidak bisa digerakkan kalau Dia Sang Maha Kuasa tidak linggih di tangan saya. Terdengar tadi kalimat syahadat? Terdengar. Dari mana kalimat syahadat itu muncul? Dari mulut saya. Kita ngaji yang sederhana, yang nyata, jangan hayalan terus. Dari sini kan? Coba ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mulut saya sedang melakukan apa? Sedang melakukan apa? Sedang membacakan kalimah. Awas, sedang membacakan kalimah. Namanya kalimahnya syahadat. Sedang membacakan kalimah. Awas, bukan sedang bersaksi, bukan sedang menyaksikan maksud saya, tetapi sedang membacakan kalimah. Apakah ketika saya sedang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya sedang melakukan penyaksian? Kan tidak. Karena penyaksian itu di TKP biasanya. Ada orang di kantor polisi bilang, saya melihat Pak Polisi, saya melihat. Ngomong ke polisi bukan pakai mata, kan ngomongnya pakai mulut. Dan dia akan dipercaya oleh polisi omongannya kalau matanya pernah lihat di TKP. Di TKP itu namanya menyaksikan pakai mata. Tapi kalau sudah pakai mulut, kan namanya bukan menyaksikan, menceritakan apa yang disaksikan. Mengerti maksud saya? Ini kadang ngaji yang gini aja, kadang-kadang kita pabaliut ya, karena udah kelamaan bodohnya. Udah mati pikirannya. Ulangi lagi. Jadi mulut ini sebetulnya hanya sedang menceritakan apa yang disaksikan oleh mata. Kalau matanya menyaksikan. Nah bayangkan mata tidak menyaksikan, mulut dipaksa bicara. Maka yang dibicarakan oleh mulut kan bisa jadi kebohongan karena mata tidak menyaksikan. Jadi ngarang yang dikatakan oleh mulut itu. Betul apa tidak? Lain lagi kalau dia menyaksikan di TKP, betul-betul menyaksikan dan dia saksi yang sejati, apapun diulang-ulang disuruh menceritakan, dia tidak akan pernah keluar dari yang dia lihat. Makanya ada saksi palsu, ada saksi yang tidak, ada saksi palsu, ada saksi yang asli. Yang asli itu diulangi berkali-kali untuk bicara, dia akan menceritakan hal yang sama secara konsisten karena dia melihat. Tapi yang tidak melihat diulang-ulang bisa jadi bohong itu. Makanya ketika dia mengulang, lie detector akan mengatakan kamu bohong. Karena orang yang suka bohong itu perlu cerdas. Nih kalau kalian mau berbohong ya harus pintar. Daya ingatnya harus kuat. Karena kalau daya ingatnya nggak kuat, suatu saat ketika dia mengulang, bisa jadi yang diulang berbeda yang dibicarakan dengan yang dulu. Karena memang dia tidak mengalami. Itu yang namanya kebohongan. Loh kok yang diceritakan hari ini beda dengan yang kemarin? Tuh, karena dia tidak menyaksikan. Makanya orang yang berbohong karena tidak menyaksikan, dia itu perlu ingatan yang kuat. Maka syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya ingatan yang kuat. Nih saya kasih tahu, kalau menjadi pembohong boleh, tapi ingatannya harus kuat. Insya Allah kalau ingatannya kuat tidak akan kelihatan bohongnya.
Kalau ingatannya lemah, suatu saat bohongnya akan kelihatan. Karena orang bohong itu biasanya suka nambah-nambah cerita, bahkan yang tidak dilihat pun dia tambah. Itulah cirinya orang yang berbohong.